Shalom semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam perenungan 5 menit. Saya hari ini mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya boleh melihat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk dalam perenungan, yuk kita sama-sama kita berdoa dan kita minta sama Tuhan supaya apa yang kita boleh dengar, apa yang boleh kita dapat, semuanya boleh kita lakukan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surgawi, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Biarlah Tuhan di hari yang indah ini, hari yang baru ini, setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh diberikan kekuatan, diberikan pewahyuan. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ada hari ini karena Engkau yang membuat kami ada. Dan berikan kami terus pengetahuan akan Engkau, berikan kami terus roh yang takut akan Engkau. Kemanapun kami pergi, langkah kami menjadi langkah yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang telah Kau berikan buat kehidupan kami. Terus jadikan kami berkat, teruskan jadikan kami tentaramu yang setiap hari boleh berdiri di garis depan bersama-sama dengan Engkau. Tentunya hidup kami diberikan kuasa oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, luar biasa ya. Saya percaya hari ini setiap kita diberikan hikmat, diberikan kuasa sama Tuhan. Saya mau sampaikan pagi hari ini, atau hari ini saya mau menyampaikan tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang dalam hal apapun juga. Tapi milikilah iman yang cuma sebesar biji sesawi saja. Tapi apa yang kita katakan kepada gunung itu, dan gunung itu akan beranjak di dalam nama Yesus. Yang penting kita jangan bimbang dan jangan ragu. Nah, di dalam kata iman ini ada 5 huruf. Ya, I-M-A-N. I-M-A-N. Iman, 4 huruf iman. Saya mau kasih tahu bagaimana iman kita hari-hari ini harus kita latih. Iman kepercayaan kita harus dilatih. Yang pertama itu adalah I yang pertama. Intim sama Tuhan. Hidup kita itu harus intim. Jadi iman itu ketika kita boleh membaca firman Tuhan, kita boleh dapat kekuatan ketika kita berdoa, ketika kita memiliki keintiman sama Tuhan. Kenapa kita harus intim sama Tuhan? Kenapa kita harus melekat sama Tuhan? Nah, itulah keintiman itu. Kita harus baca firman setiap hari, kita harus berdoa setiap hari, dan iman itu juga harus dilakukan dengan tindakan kita. Jadi bukan hanya berdoa, saudara-saudara, teman-temanku, tapi iman itu, intim kita itu sama Tuhan, kita harus bangun hubungan. Ya, kita bisa dekat, kita bisa akrab dengan sahabat kita, dengan teman kita ketika kita punya keintiman. Dan saya mau setiap kita ini di pagi yang indah ini terus memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi intimasi itu penting, saudara. Kenapa Daud begitu luar biasa di dalam Tuhan? Kenapa Daud begitu dipakai Tuhan? Karena dia intim dengan Tuhan. Kenapa juga Nuh bisa melakukan banyak hal, dan Nuh itu orang yang sangat luar biasa. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Dan juga Paulus, bagaimana kehidupan dia yang dulunya dia jadi orang yang kacau, orang yang suka menganiaya orang. Dia bahkan nama dia Saulus, tapi ketika dia bertobat dia bisa melihat hal-hal yang besar. Karena Saulus intim sama Tuhan. Ketika dia ada hari itu, dia berkata, yang dulu hidupku aku anggap dulu aku anggap sampah, tapi sekarang aku hidup untuk Kristus. Nah, bagaimana hidup kita hari-hari ini? Kita juga harus memiliki iman yang luar biasa. Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang kedua saya mau cepat aja. Di dalam intim ini ada, di dalam kata iman ini ada kata M yang kedua. Tadi bicara ada huruf I, intim sama Tuhan. Yang kedua saya mau ada ada huruf M. Hidup setiap kita ini harus mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Yeremia 17 katakan, berbahagialah engkau yang mengandalkan Tuhan Allahmu. Karena hidupmu akan penuh dengan hal yang luar biasa. Jadi setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan orang lain, tapi andalkan Tuhan. Saya percaya di saat-saat seperti ini, setiap kita, teman-teman kita di pagi hari ini, atau di hari yang indah ini, di tanggal 11 November ini,
Setiap kita harus melihat hal yang besar. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena di saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang dahsyat. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Bahkan hari ini gerejamu tertutup. Bahkan hari ini perusahaanmu sedang tertutup. Bahkan hari ini anakmu sedang terikat dengan narkoba. Bahkan hari ini hidupmu lagi dalam kehancuran. Andalkan Tuhan. Hidup setiap kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan. Nah, iman itu bukan sekedar kita punya iman, sekedar kita jago-jagoan, tapi orang yang mempunyai iman itu harus mengandalkan Tuhan. Saya kasih tahu sedikit, ada ayat di Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Ya, saya mau cepat saja. Di Markus 11 ayat 23 ini dikasih tahu seperti ini. Ya, haleluya, Yesus. Markus 11 ayat 23. Ya. Markus 11 ayat 23 kasih tahu begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Ayat 24-nya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Nah, saya mau beritahu bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita perkatakan, kita harus percaya bahwa itu semua akan terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya yang sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Tapi kalau hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita sudah memiliki keintiman dengan Tuhan, bukan lagi apa yang Tuhan mau, tapi apa yang kamu mau Tuhan berikan. Tapi tentunya pasti ketika kamu intim sama Tuhan, ketika kamu sudah andalkan Tuhan, pasti hidupmu, cara berpikir kita semuanya seperti Kristus. Jadi hari ini saya mau kasih tahu, andalkan Tuhan. Saya singkat cepat aja, dan di kata iman ini ada kata yang ketiganya, ada huruf A-nya yang ketiga. Tadi bicara intim, yang kedua mengandalkan Tuhan, yang ketiganya ada A-nya. Nah, A-nya ini ketika kita mengandalkan Tuhan, kita keintim sama Tuhan, kita harus berani mengakui apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi hidup ini, semua yang terjadi itu harus kita akui bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Karena kenapa? Di Amsal 3 ayat 6 dikasih tahu seperti ini. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jadi apapun yang terjadi, baik itu buruk, akui Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku bersyukur dengan keadaanku apapun hari ini. Keadaanku hari ini mungkin lagi bermasalah, atau lagi senang, lagi bahagia, atau lagi sedih. Akui Tuhan bahwa semua ini Tuhan izinkan terjadi. Untuk hidup aku boleh bersyukur, boleh hidup aku semakin kuat, boleh hidup aku semakin kokoh berdiri bersama-sama dengan Engkau, karena aku percaya rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau kasih tahu bahwa setiap kita yang mendengarkan video ini, yang mendengarkan khotbah ini, atau mendengarkan sharing ini, kita terus andalkan Tuhan. Hidup kita berani akui Tuhan dalam setiap apapun. Jelek, bagus, kesaksian kita mungkin yang nggak selalu harus yang baik-baik mulu. Kesaksian kita mungkin yang kadang-kadang tidak enak, tapi kita mesti berani. Hari ini Tuhan baik buat saya. Mungkin kamu dalam keadaan, mungkin kamu sedang terikat, mungkin kamu sedang menderita, atau apapun. Tapi tetap ucap syukur. Tetap ucap syukur. Akuilah dia dalam setiap tingkah lakumu, maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Dan yang terakhir di dalam kata iman itu, ketika kita intim sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita akui Tuhan, kita akan melihat apa? Nyata mujizatnya. Setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita anak-anak Allah, ketika kita berdoa, kita intim sama Tuhan, kita mengenal Tuhan, hidup kita harus bisa melihat mujizat. Hidup kita harus melihat nyata kuasanya di dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini kita anak Tuhan, tapi kita nggak pernah lihat mujizatnya, jangan-jangan kita bukan ikut Tuhan. Kalau kita hari ini ikut Tuhan, kita nggak pernah lihat
kita nggak pernah lihat nyata kuasanya, ngapain kita ikut Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini kita harus lihat nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nyata kuasa Tuhan buat setiap teman-teman yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengingatkan, milikilah iman, jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut, semua bawa dalam doa. Kita akan melihat Indonesia pasti maju, kita akan melihat Indonesia berdoa, kita akan melihat gereja bersatu, dan kita akan melihat Indonesia akan mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat ketika ada anak-anak Tuhan yang berdiri teguh. Tuhan Yesus berkati, dan tetap percaya ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saya Timothy Albert pada hari ini saya mau mengucap syukur dan saya mau katakan Anda adalah orang-orang yang luar biasa. God bless you. Hidup ini adalah rencana